Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Watri Juwita, guru dari SMA Negeri 2 Tambang di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan melakukan aksi nyata dari modul 1.4 budaya positif. Nah, nanti saya akan mempresentasikan kegiatan aksi nyata dari modul 1.4 tersebut di hadapan para guru SMA Negeri 2 Tambang. Nah, seperti apa videonya? Kita lihat presentasi berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua bisa hadir di ruangan ini dalam rangka penerapan aksi nyata kegiatan saya di modul 1.4 yaitu budaya positif. Salawat dan salam kita hadiahkan juga untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 2 Tambang Bapak Dr. Ade Syukur, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 2 Tambang. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang sudah bersedia hadir pada hari ini dalam rangka penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya ingin menyapa Bapak Ibu semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Masya Allah, semuanya bersemangat ya. Kalau begitu biar lebih semangat lagi, saya ingin kita melakukan ice breaking di siang ini. Nah, saya mohon Bapak Ibu berdiri, kita salam semangat ya, biar nanti kegiatan ini akan berjalan dengan penuh semangat. Oke, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita akan tepuk semangat. Barangkali di antara kita ada yang bisa membantu saya untuk tepuk semangat di depan. Wah, Bu Titi, kita berikan aplaus untuk Bu Titi. Oke, bagaimana Bu Titi, kita akan ice breaking di siang hari ini biar tambah semangat. Oke. Kita mulai ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha nah. Aha aha nyat. Aha aha semangat. Wah, terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya, sudah berkeringat. Terima kasih Bu Titi, Bapak Ibu semuanya, silakan boleh duduk kembali. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kegiatan kita adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bapak Ibu, perkenalkan saat ini saya sedang menjalankan kegiatan pendidikan guru penggerak Angkatan 10 di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Perkenalkan Bapak fasilitator saya bernama Bapak Bahir Ramsyah, Ibu pengajar praktik bernama Ibu Irna Wilis. Ini sekilas tentang kegiatan kami. Kemudian kesepakatan kelas, saya mengajukan beberapa kesepakatan kelas, barangkali ada tambahan dari Bapak Ibu atau ada hal yang tidak disepakati, kita bisa berdiskusi ya. Nah, yang pertama nih, peserta aktif dalam kegiatan, setuju Bapak Ibu? Setuju. Yang kedua, menghormati pembicara dan peserta lain ketika berbicara atau berpendapat. Setuju? Setuju. Kemudian yang ketiga, santun ketika berbicara. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Dan yang keempat adalah menjaga kebersihan ruangan. Baik, Bapak Ibu semuanya, kegiatan ini adalah aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, kira-kira ini saya ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan, Bapak Ibu setuju atau tidak? Misalnya nih tentang hukuman, ya kan? Kita sering nih memberikan hukuman gitu entah kepada siswa atau anak gitu tanpa disadari itu ternyata itu hukuman. Menurut Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Tidak? Oh, tidak Buzur? Oh, tidak. Boleh saya tahu mengapa tidak Buzur? Betul. Dengan hukuman itu anak-anak tidak berkenan dan kadang-kadang dia melaksanakan hanya sekedarnya saja. Dan di lawang ini misalnya nih
Anak tidak membuat tugas, lalu kita suruh kamu silakan membersihkan kelas ini atau membersihkan di depan atau taman. Nah di sini bukannya mereka jerah, tapi nanti akan membuat anak itu merasa kesal barangkali. Yang kita takutkan adalah tugas yang tidak dilaksanakan, dia kesal dan juga hukuman yang kita berikan tidak terasa dengan baik. Jadi menurut saya tidak setuju. Oh, terima kasih Bu Zur, kita berikan aplaus untuk Bu Zur. Terima kasih Bu Zur. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Zur jawabannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bapak Ibu setuju tidak dengan pernyataan ini? Tidak? Tidak setuju? Setuju? Tidak. Boleh saya tahu kenapa tidak setuju? Siapa yang bersedia? Ada yang bersedia, Bapak Ibu? Silakan Bapak. Asal aja Bang. Baik, memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat dikatakan disiplin anak. Ini saya sudah setuju ya. Alasannya karena mungkin nanti pada saat mereka merasa bersalah, mereka akan berpikir terus, dan pada saat mereka nanti datang itu mereka akan berpikir terus ya. Yang namanya hukuman itu pasti berbekas ya, berbekas dalam pikiran mereka, dan nanti di depannya mereka akan mengingat siapa apa yang memberi hukuman kepada saya, bukan mereka tidak tapi hukuman. Iya, oke. Baik, terima kasih Pak Darman. Kita berikan aplaus untuk Pak Darman. Oke, baik Bapak Ibu, yang ketiga, pertanyaan pemantik yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu setuju? Setuju. Setuju ya? Mengapa setuju Bapak Ibu nih? Ayo, kenapa Bu Fitri setuju? Asal aja sih Kak, ya biar bersemangat. Karena dengan motivasi itu biasanya anak lebih bersemangat karena mereka merasa dihargai. Oh. Oke, terima kasih Bu Fitri. Kita berikan aplaus untuk Bu Fitri. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Ini dalam konsep inti budaya positif, kita nanti akan membahas tentang perubahan paradigma belajar, kemudian tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian tentang motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Nah, tentang perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila, kita pasti ingat ya dengan lagunya ya. Ayo Bapak Ibu, ada yang bisa membantu saya di depan untuk nyanyi profil pelajar Pancasila? Bu Alita. Nanti sama-sama kita. Ya, ayo Bu Alita. Ya nggak apa-apa. Oke. Ayo kita berikan aplaus untuk Bu Alita. Baik. Mari kita coba menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Satu. Apa kata-katanya Pelajar Pancasila. 2, 3. Pelajar Pancasila dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, Bapak Ibu, ini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Nah, kemudian perubahan paradigma stimulus, respon atau teori kontrol atau teori pilihan, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Baik Bapak Ibu, selanjutnya tentang disiplin positif. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita lihat nih nilai-nilai kebajikan. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Sehingga hal tersebut bisa menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai oleh setiap anak Indonesia ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, tadi sudah kita nyanyikan bersama ya. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, ayo Bapak Ibu, beriman, bertakwa. Ya, yang kedua, ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang keenam. Baik, wah luar biasa sekali ya guru-guru SMA Negeri Pertama. Kita berikan apresiasi, tepuk tangan. Baik Bapak Ibu semuanya, kita lanjut ke selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup ini misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Bentuk dari rasa kasih sayang dan rasa diterima ini adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yang ketiga itu adalah tentang penguasaan. Ya, penguasaan ini contohnya tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan bahkan didengar. Ya. Kemudian yang keempat, ini tentang kebebasan. Kebebasan ini menyangkut tentang hal mandiri, kemudian memiliki pilihan sendiri, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Ya. Yang terakhir, Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia ini adalah tentang kesenangan. Nah, kesenangan ini contohnya itu adalah bermain, ada humor, kemudian antusiasme, dan kemudian tertawa. Ya, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Selanjutnya, kita masuk nih, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi terpikir seperti ini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, kalau seperti ini kenyataannya, berarti motivasi yang muncul ini adalah motivasi eksternal. Seperti itu. Jadi dia untuk menghindari hukuman. Ya. Kemudian yang kedua, ada orang motivasinya itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, apa nih yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga termasuk dalam motivasi eksternal, gitu. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, atau bahasa sekarangnya itu adalah self love, self reward, atau apapun gitu. Jadi dia melakukan kegiatan itu karena memang dalam dirinya itu yang mau melakukan. Nah, dalam pikirannya itu, saya akan menjadi orang nih yang seperti apa? Ya, bila saya melakukannya. Nah, inilah nanti yang disebut dengan motivasi internal, gitu ya. Jadi motivasi internal ini adalah tujuan dari disiplin positif itu sendiri. Baik, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita lihat perbedaannya. Kita mungkin cenderung bertindak memberikan entah hukuman, entah konsekuensi kepada siswa kita selama ini. Nah, itu apakah tepat atau tidak? Nah, kita lihat. Yang pertama, hukuman itu ternyata Bapak Ibu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Ya, sementara konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi memang. Seperti itu. Kemudian yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit, baik fisiknya
maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Bapak Darman tadi gitu, hukuman memang seperti itu dia. Kadang dia yang mengingat adalah gurunya, kadang perbuatan itu yang diingatnya dalam jangka waktu yang lama. Begitu ya. Ada nih kecenderungan tidak di sekolah ini ya, karena di sekolah ini kita baik-baik semua ya kan. Ada guru yang mencubit siswanya, atau bahkan menampar seperti itu, atau mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada anaknya. Dan itu adalah bentuk dari hukuman itu sendiri. Dan itu akan berbekas untuk jangka waktu yang lama. Sementara jika kita melakukan konsekuensi, anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian yang ketiga, hukuman ini akan menyebabkan anak membenci kedisiplinan. Nah, sementara kalau konsekuensi yang kita tegakkan, anak bahkan menjadi menghargai disiplin. Nah, hukuman ini juga sifatnya memaksa Bapak Ibu ya. Nah, kalau untuk konsekuensi terjadi stimulus, kemudian muncullah tanggapan. Ya. Selanjutnya, hukuman bisa mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, sementara konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk itu muncul dari sifat hukuman. Sementara dari konsekuensi itu, nanti konsep diri yang baiklah yang muncul. Kemudian selanjutnya, kalau hukuman, anak itu belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Nah, tadi ada hubungannya juga dengan motivasi eksternal tadi ya. Nah, sementara untuk konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, hukuman itu bisa berupa marah, rasa bersalah, dipermalukan, atau merasa tidak dihargai. Nah, itu akibat dari hukuman. Sementara Bapak Ibu, dari konsekuensi, nah, ada kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, atau diasingkan untuk sementara. Atau istilahnya ini adalah time out. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya mau main tebak-tebakan nih. Kita main tebak-tebakan dulu ya. Tadi sudah saya jelaskan tentang bedanya hukuman dengan konsekuensi. Nah, kita lihat nih, ada beberapa pernyataan nih. Menurut Bapak Ibu, ini termasuk hukuman ataukah konsekuensi? Gitu ya. Baik, yang pertama nih, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya adalah, saya tidak akan terlambat lagi. Gitu. Jadi anak itu terlambat sekolah, kemudian kita memberikan perintah kepada anak itu, catat ya di dalam bukumu, saya tidak akan terlambat lagi. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat ya. 1, 2, hukuman. Bapak Ibu benar semua. Ayo kita berikan tepuk tangan. Kemudian yang kedua, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Wah, semuanya bulat jawab hukuman ya. Oke, kita lihat ya. Jawabannya adalah hukuman. Benar, luar biasa ya Bapak Ibu guru SMA Negeri Batambangi. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini waktu COVID dulu nih. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Masya Allah, ini semangat kali dan satu suara ya. Lihat, benar atau salah? Ya, benar. Tepuk tangan. Luar biasa ya. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, yakin? Yakin. Kita lihat ya. Konsekuensi. Benar, luar biasa Bapak Ibu. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, kita lihat. Wow, benar. Tepuk tangan. Dan yang terakhir nih, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini bentuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Ayo. Hukuman. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Iya, dia terlambat nih. Anak ini terlambat saat belajar olahraga. Jadi gurunya meminta anak itu untuk mengelilingi lapangan basket 2 kali karena dia terlambat 10 menit.
Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi kita lihat. Ini adalah konsekuensi. Jadi masih ada hubungan dengan pelajaran tersebut. Oke, kita berikan aplaus untuk kita semua, Bapak Ibu guru SMA Negeri Pertama. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Jadi kita ini memiliki kontrol terhadap penanganan siswa jika ada permasalahan tertentu di sekolah. Yang pertama itu ada sebagai penghukum, ya. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah terhadap muridnya itu. Kemudian yang ketiga ada guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau, dan yang kelima, guru sebagai manajer. Kita lihat masing-masingnya ini ya. Nah, kalau guru berbuat sebagai penghukum, nah ini kecenderungan perilaku guru tersebut adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Berarti kita itu, Bapak Ibu, kita sudah memegang kontrol sebagai seorang penghukum. Seperti itu. Kemudian perkataan guru cenderung seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Nah, kita telah bertindak sebagai seorang penghukum. Kemudian hasilnya adalah siswa itu nanti akan memberontak, kemudian menyalahkan orang lain, kemudian bisa berbohong. Seperti itu. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas apa? Murid itu meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya, Bapak Ibu. Ya. Kemudian dari dampak pada murid tersebut adalah mengulangi kesalahan itu lagi. Ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Yang kemudian yang kedua, ada posisi kita ini sebagai guru itu membuat rasa bersalah terhadap anak, terhadap siswa kita. Nah, perbuatan guru yang seperti ini terlihat nih, sering berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu nggak gitu nak, gitu. Atau berbuat, ibu kecewa. Nah, itu membuat rasa bersalah terhadap diri anak. Kemudian mengatakan, kamu seharusnya begini, kamu kan sudah tahu. Aduh, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, atau kalimat-kalimat, apa kamu tega, ibu dimarahkan kepala sekolah. Nah, itu adalah kalimat-kalimat kontrol kita itu sebagai pembuat rasa bersalah terhadap anak didik kita. Hasilnya apa? Hasilnya adalah menyembunyikan, kemudian menyangkal, berbohong. Nah, anak seperti itu nantinya ditakutkan. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya. Sementara murid akan berkata, maafkan saya Bu, maafkan saya Pak, gitu ya. Dampak pada murid adalah murid merasa rendah diri, seperti itu. Kemudian jika kita mengambil kontrol sebagai teman, Bapak Ibu, nah perbuatan kita itu cenderung membuatkan alasan-alasan untuk murid. Kemudian kecenderungan kalimat yang kita keluarkan itu adalah, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, kemudian hasilnya adalah anak membuat ketergantungan. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian di kelas, murid akan berkata, atau di sekolah ya, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu ya, seperti itu. Dan dampak pada murid adalah lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Yang selanjutnya Bapak Ibu ada posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, ini perbuatan yang terlihat itu adalah suka menghitung dan mengukur. Nah, ini gurunya seperti itu. Kemudian yang kedua, kalimat-kalimat yang sering dilontarkan adalah apa peraturannya. Nah, seperti itu. Dan hasilnya adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Dan kaitan dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid cenderung berkata begini Bapak Ibu, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Nah, berapa halaman yang harus saya tulis Bu? Nah, itu kalau gurunya pemantau. Dampak pada murid apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Seperti itu Bapak Ibu ya, kalau posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang terakhir, posisi kontrol guru itu adalah sebagai manajer. Nah, kalau sebagai manajer, perbuatan guru itu akan terlihat dari mengajukan pertanyaan-pertanyaan, gitu ya. Ibu, kamu tahu mengapa ibu panggil ke sini? Nah, seperti itu.
Tidak langsung serta-merta, apa yang kamu lakukan? Enggak seperti itu. Tapi ada pendekatan-pendekatan dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini, nak? Nilai-nilai apa gitu? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, jika anak tersebut melakukan kesalahan, jadi anak kita pancing untuk mencari solusi atas masalahnya sendiri. Misalnya dia terlambat, kenapa? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hal terlambat itu? Mungkin dalam diri anak itu akan mengeluarkan kalimat, saya akan bangun lebih awal, Bu. Gitu. Jadi tidak serta-merta kita memberikan hukuman. Gitu. Inilah manajer. Kemudian hasil yang didapatkan adalah menguatkan pribadi, kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dan kecenderungan murid, kalau kita manajer, murid cenderung berkata seperti ini. Contohnya itu, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini, Bu? Nah, seperti itu. Kemudian dampak pada murid adalah bisa mengevaluasi dirinya, kemudian bagaimana cara dia bisa memperbaiki diri. Seperti itu. Bapak Ibu, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Baik Ibu, terima kasih. Saya ingin bertanya, dari 5 posisi kontrol ini, menurut Ibu mana yang terbaik? Oh, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anissa pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, bagus sekali pertanyaan dari Ibu Anissa. Dari 5 posisi kontrol yang sudah saya jelaskan tadi, kira-kira yang efektif itu yang mana? Nah, kita menjadi yang mana? Posisi yang mana yang mau kita ambil? Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, dari 5 tadi ada sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, posisi yang terbaik sebagai kita, sebagai guru itu adalah sebagai seorang manajer. Nah, di posisi ini, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, Bapak Ibu. Ya, kemudian bisa menguatkan pribadinya. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, yang manajer inilah yang bisa menguatkan pribadi anak didik kita tersebut. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya ini pernyataan-pernyataan. Menurut Bapak Ibu, ini nanti posisi kontrol siapa yang mengatakan pernyataan ini? Ya, dari 5 posisi kontrol tadi. Nah, yang pertama nih, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini kalimat guru kepada siswanya. Kira-kira ini sebagai apa kontrolnya? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah, kita lihat ya. Wah, benar Bapak Ibu ya. Membuat rasa bersalah benar. Ini adalah kalimat kalau kita berperan sebagai guru pembuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini kalimat-kalimat jika posisi kontrol guru sebagai apa posisinya Bapak Ibu? Sebagai penghukum. Coba kita lihat. Ya, benar. Berikan aplaus untuk kita. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Ayolah nak, kamu kerjakan latihannya, lakukan demi ibu. Ini sebagai apa? Posisi gurunya sebagai, coba kita lihat. Benar sekali, Bapak Ibu hebat luar biasa sebagai teman. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini kalimat gurunya untuk anak-anaknya. Ada nggak yang mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Seperti itu. Kira-kira ini posisi apa? Bapak Ibu? Manajer. Manajer? Manajer? Manajer. Sebagai pemantau? Oke, kita lihat. Ini adalah pemantau. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian yang ke-5, nah bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah benar sekali, luar biasa. Ini adalah posisi sebagai manajer. Kita berdiskusi dengan anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah ini posisi apa ini Bapak Ibu? Kamu selalu loh yang paling terakhir mengumpulkan. Nah ini adalah sebagai penghukum. Ya benar Bapak Ibu semuanya, kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Oke Bapak Ibu, selanjutnya tentang keyakinan kelas. Saya yakin di awal-awal Bapak Ibu pasti melakukan keyakinan kelas saat akan melakukan proses pembelajaran, ya. Nah, keyakinan kelas ini, mengapa sih namanya keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan aja, gitu?
Dulu kita akrab dengan peraturan. Nah, padahal yang terbaik itu adalah kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan itu akan lebih menggerakkan seseorang, Bapak Ibu, dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, jadi Bapak Ibu di awal pembelajaran buatlah keyakinan kelas bersama siswanya tentang hal dan nilai-nilai kebajikan yang dilakukan dalam pembelajaran di kelas tersebut. Nah, kalau di peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Ada nilai-nilai kebajikan dalam keyakinan kelas itu adalah tentang tanggung jawab yang ingin kita sampaikan ke murid kita. Dilarang mengganggu orang lain. Ini adalah tentang menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini tentang menghormati orang lain dan berkomitmen. Nah, selanjutnya kita akan bahas segitiga restitusi. Tentang segitiga restitusi ini, Bapak Ibu, ada 3 hal yang menjadi tahapan gitu ya, ketika kita menyelesaikan masalah, ketika ada siswa kita yang melakukan hal-hal yang menurut kita itu perlu dilakukan pembinaan karakter seperti itu. Nah, yang pertama ada menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan atau kesalahan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini ya Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan siswa kita, contohnya nih, siswa kita datang terlambat, kemudian kita panggil. Ketika kita panggil itu, hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah menstabilkan identitas, bukan langsung ngejudge siswa kita tadi gitu. Kamu lagi, datang terlambat. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tapi yang harus kita lakukan ketika pertama bertemu dengan anak itu adalah kita melakukan kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas. Misalnya kita mengatakan berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, nah, seperti itu. Kemudian kita mengatakan tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah kok berbuat salah gitu. Nah, kemudian kita mengatakan kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, Nak? Seperti itu. Kemudian, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu, Nak? Nah, seperti itu. Kita untuk menstabilkan identitas kepada siswa kita. Kemudian kita lakukan validasi kebutuhan anak tersebut. Nah, kita bisa berkata kepada anak ya, kamu bisa kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, gitu. Jadi kita seperti apapun kesalahan anak itu, kita tetap mengapresiasi hal baik dari anak itu, seperti itu. Barangkali dia datang terlambat, tetapi dia tetap memakai sepatu berwarna hitam. Kita apresiasi, walaupun kamu datang terlambat, ibu apresiasi kamu tetap berpakaian sesuai dengan ketentuan kita, gitu. Ada hal baik yang kita kemukakan dari si anak tersebut. Nah, kemudian kita bisa bertanya, kamu pasti punya alasan kan mengapa kamu melakukan hal tersebut? Nah, silakan kamu katakan kenapa kamu terlambat. Nah, seperti itu. Kita bertanya ke anak. Kemudian bisa kita tanyakan apa yang penting bagi kamu, Nak? Seperti itu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, ini jika kasusnya anak itu adalah memukul temannya. Gitu. Jadi pendekatan kita, kalimat yang bisa kita lakukan untuk validasi kesalahan tersebut adalah, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, bisa saja anak itu mengeluarkan idenya, saya akan berdiskusi dengan guru atau wali kelas, atau melaporkannya ke guru BK gitu. Jadi anak kita pancing untuk mengeluarkan solusinya sendiri terhadap masalah yang dihadapinya. Kemudian yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik Nak besok? Apakah kamu bisa bangun lebih awal agar tidak datang terlambat? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan untuk kita memvalidasi kesalahan anak tersebut. Ya, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, untuk menanyakan keyakinan ini adalah bagian dari segitiga restitusi yang ketiga. Kita bisa menanyakan jika ada permasalahan anak melakukan kesalahan seperti itu ya. Kita bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Apa yang kita percaya di sekolah, Nak? Bisa saja anak itu menjawab tentang tanggung jawab, Bu.
gitu. Kita bertanya tentang anak itu yang melanggar tadi, yang dia datang terlambat. Kita bisa bertanya, nilai apa yang kamu langgar di sekolah ini? Bisa saja dia menjawab tentang kedisiplinan, Bu, gitu. Jadi dia sendiri yang mencari keyakinan dari sekolah atau kelas kita. Kemudian nilai-nilai universal apa saja yang telah kita sepakati, ya tentang disiplinnya, tanggung jawabnya, seperti itu ya. Nah, bisa kita bertanya, kelas yang ideal itu seperti apa? Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah materi per materi sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, pada tahap ini saya ingin kita melakukan refleksi terhadap kegiatan ini ya, tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu, ada yang berkenan untuk memberikan refleksi? Ya, silakan Bu Putri. Terima kasih atas kesempatannya. Setelah kami mendengar paparan dari Bu Watri, ternyata apa yang kita lakukan selaku guru selama ini masih banyak sebagai penghukum. Nah, setelah kita dengarkan pemaparan dari Ibu, ternyata yang baik itu adalah sebagai manajer. Nah, dan kita pun sebagai guru juga sering memberikan seperti penghargaan kepada anak, seperti hadiah atau apa, ya anak, dan itu pun merupakan perilaku yang salah ternyata. Nah, ya karena itu merupakan motivasi ekstrinsik bagi anak. Nah, kalau dapat kita memberikan motivasi intrinsik bagi anak. Nah, itu yang dapat saya tarik dari materi yang sudah Ibu Putri sajikan. Baik, Masya Allah. Berikan aplaus untuk Bu Putri. Terima kasih Bu Putri. Baik, terima kasih Bu Putri. Luar biasa sekali. Alhamdulillah kita bisa berefleksi ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu ada yang ingin memberikan refleksinya? Refleksi juga. Baik, Ibu Anissa, dipersilakan. Terima kasih Bu. Dari perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai disiplin dan motivasi intrinsik, menurut saya makna disiplin ini bukan hanya untuk mematuhi sebuah peraturan yang ada, tetapi tentang keyakinan dalam diri kita, tentang keyakinan yang sesuai dengan kebutuhan untuk diri kita sendiri. Baik, terima kasih Bu Anissa. Kita berikan aplaus untuk Bu Anissa. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan refleksi terhadap kegiatan kita hari ini? Silakan Bu Fitri. Terima kasih buat kesempatannya. Setelah mengikuti sesi ini, kemudian ada yang peran tentang peran itu, saya selama ini berpikir mungkin banyak kesalahan dan kejanggalan yang berubah. Jadi saya sebenarnya ingin menjadi peran among itu menjadi peran manajer. Wow, Kita bisa merubah diri kita juga. Masya Allah, luar biasa sekali. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya terharu sekali. Kita semua pasti menginginkan menjadi posisi sebagai seorang manajer, gitu ya. Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan lagi refleksi? Silakan Bu Vera. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya memang dari pemaparan yang saya dengarkan dari awal tadi, memang yang paling penting untuk kita pertama kali adalah menjadi seorang teman, yaitu memfasilitasi diri kita agar kita bisa sejajar dulu dengan siswa sehingga kita bisa mendapatkan hati siswa. Menurut saya seperti itu. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Vera. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan? Sudah? Baik, Bapak Ibu, luar biasa sekali pertemuan kita hari ini. Saya sangat bersemangat, saya senang sekali bertemu Bapak Ibu semua hari ini. SMA Negeri 2 Tambang luar biasa guru-gurunya. Saya berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan juga rekan-rekan saya, Bapak Ibu Guru Hebat SMA Negeri 2 Tambang. Nah, Bapak Ibu, untuk penutup ini ada
kalimat yang saya kutip dari Standar Nasional Pendidikan, bahwa dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Harapan kita semua adalah kita semua menjadi guru yang berkualitas, memajukan pendidikan Indonesia, khususnya untuk anak-anak di Indonesia yang berada di Kabupaten Kampar ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kerjasamanya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.